dan keramik silikat. Umumnya digunakan untuk isolator listrik dan perlindungan mekanik, serta biaya operasional yang lebih murah. Untuk keramik teknis, itu tuh keramik yang dibentuk melalui proses kimia. Contohnya ada Al2O3, SiC, ZrO2 yang digunakan pada perangkat elektronik, sensor, aktuator, piezoelektrik, dan aplikasi tenaga tinggi karena stabilitas listrik dan mekaniknya yang lebih unggul. Next. Struktur kristal pada material itu ada tiga buah. Yang pertama ada struktur kristal kubik, di mana struktur kristal kubik ini mempunyai jenis kation dan anion yang sama, sehingga struktur ini simetris dan stabil secara termal, menjadikannya ideal untuk aplikasi isolator tegangan tinggi. Contohnya itu ada NaCl, CsCl, dan ZnS. Untuk jenis struktur selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya itu struktur kristal pada material keramik. Yang bagian keduanya itu kristal ferrofit AMBNSP atau dikenal dengan perovskite structure. Ialah struktur kristal keramik AMBNSP dengan A dan B ialah kation. Contohnya ialah BaTiO3 di mana Ba2 plus dan Ti4 plus adalah sekation. Sering memiliki sifat listrik dan magnetik khusus. Struktur kristalnya berupa kubik yang menunjukkan sifat ferroelektrik dan piezoelektrik. Next. Berikutnya itu struktur kristal yang ketiganya yaitu struktur heksagonal atau hexagonal structure yang ditemukan pada bahan seperti silikon nitride Si3N4 dan zirconium dioxide RO2 dengan kekuatan mekanik dan ketahanan panas yang tinggi. Next. Berikutnya masuk kepada material komposit. Pengertiannya ia material komposit adalah material yang hasil kombinasi dua atau lebih komponen dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda yang disatukan untuk menghasilkan material baru dengan karakteristik superior dibandingkan bahan penyusunnya yang secara terpisah. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama material komposit. Yang pertama adalah matriks. Matriks adalah bahan utama yang menjadi fase kontinu atau bagian yang menyatukan seluruh struktur komposit. Fungsinya itu adalah sebagai mengikat penguatnya, menjaga bentuk komposit, dan melindungi penguat dari kerusakan mekanik maupun kimia. Contohnya itu bahan contohnya itu polimer, logam, dan keramik. Yang kedua itu penguat atau reinforcement, yang di mana memberikan kekuatan tambahan pada komposit. Fase ini tersebar di dalam matriks dan menentukan seberapa kuat, kaku, atau tahan lama komposit tersebut. Kemudian berupa serat, partikel, atau lembaran. Selanjutnya ada jenis-jenis material komposit. Yang pertama itu ada komposit serat atau fiber composites, menggunakan serat panjang atau pendek sebagai penguatnya yang bersifat ringan dan kuat. Contoh serat karbon, serat kaca, dan serat Kevlar. Yang kedua ada composite particle. Pada composite particle, penguatnya berupa partikel kecil yang tersebar merata dalam matriks. Komposit ini biasanya tahan haus dan memiliki konduktivitas termal yang cukup baik. Contoh penggunanya ada pada mesin atau rem kendaraan. Yang ketiga ada komposit laminat atau laminated composite, dibentuk dari beberapa lapisan bahan berbeda, misalnya logam dan polimer yang direkatkan, umum pada papan sirkuit atau PCB. Selanjutnya ada composite hybrid atau hybrid composite, menggabungkan dua atau lebih jenis penguat untuk menyimbangkan kekuatan dan fleksibilitasnya.
biasanya digunakan sebagai pelindung. Selanjutnya ada sifat fisika dan mekanika material komposit. Sifat fisika material komposit yaitu berat jenis rendah, tahan korosi, konduktivitas panas dan listrik dapat diatur, tahan suhu tergantung jenis kompositnya. Lalu untuk sifat mekanikanya, kekuatan tarik dan tekanan tinggi, rasio kekuatan terhadap berat sangat baik, ketangguhan dan ketahanan tinggi, sifat mekanik dapat direkayasa. Eh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Uda Wafda. Untuk Uda Wafda, silakan. Baik, terima kasih, Bar. Jadi selanjutnya itu kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari material komposit ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama rasio kekuatan terhadap beratnya itu atau strength to weight ratio itu sangat tinggi, di mana eh, perbandingan semakin beratnya itu dengan ringannya suatu material itu sangat bagus. Kedua ada ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi yang baik. Setelah itu ketiga dapat dirancang atau tailor sesuai kebutuhan atau pengading elektrik tertentu. Dan yang keempat ada sangat cocok untuk sistem elektromagnetik ringan dan lebih efisien. Untuk kekurangan itu ada tiga. Yang pertama ada proses manufaktur relatif mahal dan kompleks dibanding material lainnya. Untuk selanjutnya itu ada sulitnya untuk didaur ulang. Dan yang terakhir itu lebih sensitif terhadap kelembapan dan deliminasi pada jenis laminat. Next. Selanjutnya aplikasi dari material keramik ini. Yang pertama insulator listrik tegangan tinggi. Jadi keramik seperti alumina Al2O3 dan silika SiO2 itu digunakan pada isolator saluran transmisi dan pemutus daya atau circuit breaker dengan kekuatan dieelektrik tinggi dan kemampuan menahan tegangan impuls. Untuk aplikasi kedua, itu dapat digunakan sebagai substrat elektronik dan komponen mikroelektronika, di mana keramik alumina dan nitrida ini digunakan sebagai substrat PCB berkecepatan tinggi karena konduktivitas termalnya tinggi, namun tetap isolatif terhadap listrik. Yang ketiga, sebagai bahan dari piezoelektrik atau ferroelektrik, di mana keramik ferroelektrik seperti barium titanet atau BaTiO3 dan lead zirconet titranet atau PZT digunakan untuk aktuator piezoelektrik, sensor ultrasonik, ataupun transducer energi. Next. Setelah itu, komposit serat karbon atau carbon fiber composite itu digunakan pada motor listrik atau rotor ataupun struktur casing karena ringan, kuat, dan memiliki konduktivitas thermal yang baik. Setelah itu ada digunakan pada komposit polimer diperkuat dengan serat atau FRP, fiber reinforced polymer itu dipakai untuk penutup isolator eksternal, struktur gardu induk, dan housing komponen bertegangan tinggi karena tahan korosi dan bersifat isolatif. Setelah itu ada komposit logam atau keramik metal matrix composite atau MMC. Itu contohnya seperti AI atau SiC. Itu tuh komposit itu digunakan pada heatsink dan substrat daya tinggi atau power electronic substrate untuk mempercepat pelepasan panas. Setelah itu digunakan pada komposit sensor dan energi terbarukan. Jadi komposit piezoelektrik dan elektrik ini digunakan untuk sensor tekanan, aktuator cerdas, serta pembangkit energi mikro atau energi harvester dalam sistem monitoring daya. Lanjut. Jadi untuk kesimpulan pada diskusi kami kali ini, jadi material keramik dan komposit itu merupakan dua kelompok material penting, baik dalam bidang elektroteknik, karena menawarkan kombinasi sifat mekanik, thermal, dan elektrik yang sulit dicapai oleh material tunggal.
keramik memiliki kekuatan tekanan tinggi, stabilitas termal sangat baik, serta resistivitas listrik yang tinggi, sehingga lebih ideal untuk digunakan sebagai isolator substrat elektronik dan komponen piezoelektrik. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih udah. Ini kami sudah menyampaikan materi dari material keramik dan komposit. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Untuk Uda dan kawan-kawan atau Bapak, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, silakan Jihan Afifah. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya, sebelumnya tadi dijelaskan bahwa kelemahan dari material komposit itu sensitif terhadap kelembaban. Kenapa material komposit itu sensitif terhadap kelembaban? Apa dampaknya jika material komposit ini dikenakan sesuatu sehingga material tersebut menjadi lembab? Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kayak Garto kayak. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kami akan membuka 3 pertanyaan. Dijawab aja dulu pertanyaan yang tadi. Jawab aja dulu Aulia, pertanyaan tadi Aulia. Ya Pak, baik Pak. Untuk pertanyaan tadi akan dijawab oleh Uda Wafda. Untuk Uda Wafda dipersilakan. Baik, terima kasih, Jabar. Jadi pertanyaannya itu tadi kenapa material komposit ini sensitif terhadap kelembapan dan apa yang terjadi kalau misalnya terkena lembab. Jadi alasan dari material komposit ini sensitif terhadap kelembapan karena material komposit itu tuh terdiri dari matriks
dan penguatnya atau reinforce atau fiber. Jadi kayak contohnya itu seperti FRP atau fiber reinforced polymer. Jadi dia itu pakai serat kaca atau karbon dengan resin epoksi. Jadi kalau misalnya terkena kelembapan itu tuh nantinya itu eh, mereka tuh akan bersifat higroskopik yang mana material itu akan menyerap air. Kalau material itu menyerap air, dia itu akan mengalami eh, keretakan mikroskopik yang terjadi pada material tersebut. Jadi lebih rentan untuk swelling atau ngembang, terus juga bisa penurunan terhadap kekuatan mekaniknya, dan bisa juga mengalami perubahan sifat listrik ataupun sifat termalnya. Mungkin sekian dari saya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih udah jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, nah, itu untuk jawaban dan pertanyaan tadi. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Ditutup aja Aulia. Itu udah. Ah, baik, Pak. Untuk presentasi dari kelompok 7 sudah selesai. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang terakhir yang belum presentasi itu kelompok 2, silakan.